Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram di tatap muka yang ke-12 untuk mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Kita akan membahas industrialisasi pertanian, ya, industrialisasi pertanian. Tentunya untuk menuju industrialisasi pertanian yang perlu diperbaiki adalah sistem agribisnisnya, di mana sistem agribisnis itu terdiri dari subsistem input, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran, ya. Dan juga harus didukung oleh regulasi pemerintah, baik itu anggaran, harga input ataupun output, pemasaran, perdagangan, dan juga SDM. Dan juga harus didukung lembaga-lembaga pendukung, ya, seperti perbankan, lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, dan juga media, ya. Sedangkan subsistem sendiri itu juga harus didukung oleh beberapa bisnis-bisnis yang lain, seperti subsistem input terus juga didukung oleh bisnis inputnya seperti bisnis bibit, pupuk, pestisida. Untuk subsistem pemasaran misalnya juga harus bisnis tradingnya juga harus kuat mengenai informasi pasar, promosi, distribusi, ya, kerjasama, dan juga yang lainnya. Strategi untuk meningkatkan industrialisasi pertanian tentunya harus mengedepankan komoditas yang unggul, ya, komoditas yang unggul, didukung oleh bisnis dalam bisnis yang kuat untuk pemasarannya, bisnis agroindustrinya, bisnis usaha taninya, dan bisnis inputnya, ya. Dan juga ada beberapa faktor kunci seperti juga jaminan pasar, akses distribusi, paket penyuluhan, teknologi, juga didukung oleh faktor-faktor pendukung seperti juga fasilitas industri non pertanian, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga fasilitas dari pembangunan sosial dan keagamaan, ya. Itu akan mendukung bagaimana pembangunan agribisnis berkelanjutan, dan juga harus didukung oleh pengendalian sumber daya alam, ya. Ya, juga harus didukung oleh regulasi pemerintah dan juga penyediaan lembaga-lembaga supporting. Kebijakannya yang harus diambil yaitu mendorong pembangunan pertanian dalam sistem agribisnis yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, meningkatkan nilai tambah, dan juga bisnis pertanian, mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi, dan yang keempat, dan mendorong peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian, dan juga meningkatkan akses pelaku usaha pertanian. Program-programnya yang pertama adalah peningkatan daya saing, nilai tambah dan nilai bisnis, peningkatan layanan, peningkatan posisi tawar petani, pengembangan sektor pertanian sebagai pusat pertumbuhan pertanian di daerah, pemantapan ketahanan pangan, dan juga pelestarian sumber pertanian. Peningkatan daya saing itu adalah bagaimana menyusun peta perwilayahan komoditas, meningkatkan produktivitas dan diversitas usaha tani, mengembangkan teknologi, penyuluhan, pendampingan, meningkatkan mutu produksi pertanian, dan juga meningkatkan usaha-usaha di bisnis. Peningkatan nilai tambah dan bisnis pertanian itu ada bagaimana mengembangkan usaha industri hulu, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, promosi produk unggulan, mengembangkan pusat-pusat pasar agribisnis, kerjasama, dan juga mengembangkan biofarmaka, yaitu tanaman obat-obatan atau jamu-jamuan. Peningkatan layanan atau posisi tawar yaitu bagaimana memantapkan kelembagaan petani, meningkatkan keterampilan pengetahuan petani, meningkatkan akses masyarakat terhadap inovasi teknologi, kredit, sarana produksi, mengembangkan teknologi mekanisasi pertanian, dan juga pemanfaatan sumber daya alam, energi yang terbarukan, meningkatkan jalinan kerjasama kelompok tani, meningkatkan
partisipasi lembaga masyarakat atau petani dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. Juga pengembangan pusat layanan teknologi agribisnis, pusat pengembang layanan perkreditan, koordinasi pembangunan agribisnis yang berkelanjutan, meningkatkan dan mengembangkan dukungan infrastruktur, mengembangkan pola kemitraan usaha, dan juga pengembangan pola kontrak farming. Pusat atau pengembangan sektor pertanian sebagai pusat pertumbuhan daerah. Bagaimana mengembangkan kawasan-kawasan komoditas unggulan di setiap wilayah. Mengembangkan agroindustri di kawasan sentra produksi, mengembangkan investasi agribisnis, mengembangkan agropolitan, mengembangkan agrowisata, mengembangkan urban agriculture. Pemantapan ketahanan pangan, yaitu memantapkan kesediaan pangan, pengembangan sumber daya pangan alternatif lokal, meningkatkan akses pasar, percepatan diversifikasi, stabilitas harga pangan, penguatan lembaga ketahanan pangan, pengembangan teknologi, dan juga pengembangan sistem kewaspadaan pangan. Juga didukung oleh pelestarian sumber daya pertanian. Pertama adalah penataan dan pemantapan tata ruang, rehab dan juga pemeliharaan optimalisasi pemantapan infrastruktur, konservasi dan rehabilitasi das, daerah aliran sungai, sumber daya lahan, dan juga bimbingan teknis sistem produksi pertanian yang berkelanjutan. Mengembangkan pertanian ramah lingkungan, mengembangkan pertanian sistem tanaman sela di daerah-daerah atau di lahan kawasan hutan, perkebunan, membina kelompok pemakai air, melakukan perbaikan, meningkatkan jaringan pengairan, mengembangkan kemitraan petani, dan juga pemberdayaan ekonomi. Itu beberapa strategi-strategi dan indikator-indikatornya untuk meningkatkan industrialisasi pertanian. Kita harus berkemampuan techno entrepreneurship agar bisa berinovasi, menciptakan karya, peluang kerja dengan etos kerja dan kesetiaan yang tinggi untuk mengurangi ketergantungan terhadap asing dalam rangka menyongsong masa datang, yaitu kebanggaan terhadap produk dan bangsa Indonesia. Ini ringkasan dari tatap muka yang ke-12 pengantar ilmu pertanian. Temanya adalah industrialisasi pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.